Tunggu ya, tadi kita konfirmasi dulu sama majelisnya. Jadi tadi sesuai pertanyaan ya, apakah sudah benar, sudah masuk katanya. Satu dan dua memang pertanyaan ini satu jawaban, yaitu ada tanggal 20 Januari 2026 telah terdaftar atas nama YR dan RAK. Terus kemudian sidang pertama kemarin hari Selasa tanggal 27 bulan Januari 2026. Gugatan itu ranah majelis ya, kami tidak bisa menginformasikan. Terus kemudian kapan agenda sidang berikutnya? Nah, di sini diagendakan, kami lihat di itu dan konfirmasi ke Ketua Majelis. Insya Allah nanti hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Cukup ya, gitu aja. Saya nggak konfirmasi ke Majelis, yang jelas ada persidangannya. Itu aja ya. Yang menggugat siapa? Kami nggak sampai detail begitu ya, karena pertanyaannya begini. Jadi kita cukup dari sistem informasi perkara dan Ketua Majelis. Itu aja ya mungkin ya. Kami tidak tahu itu ranah majelis, cuman tanggalnya ya, diberitahukan tanggal 3 Februari 2026. Sini Cek, kita ngerumpi dulu sore-sore. Jangan lupa lu buru ambil kopi sama pisang goreng. Cepet. Apaan sih Merimer? Gini loh Cek, jadi gue mau kasih tahu nih buat lu pade-pade yang lagi planning pengen nikah nih ya. Lu mendingan sebelum nikah lu kudu cek ini dulu nih. Cek apa sih Merimer statusnya? Itu juga statusnya ya. Jangan kasusnya ke Inaro. Ntar cek kagak cek taunya laki orang. Tapi ini kagak kalah penting, lu kudu cek ya. Lu kudu cek background utang piutang laki lu atau pasangan lu. Ini penting banget nih ya. Lu kudu selain cek bibit bebet bobotnya, lu cek juga background utang piutang pasangan lu. Gak lucu kan ya pas lu udah nikah tahu-tahu lu baru tahu kalau utang pasangan lu bejibun. Terus lu disuruh buat ngelunasin juga gitu, keikut-ikutan. Hari gini mah jangan pakai kagak enak-enakan sama pasangan Cek ya. Jangan Cek niat pengen nikah yang ada bikin puyeng kepala lu pas udah nikah. Kudu bayarin utang laki lu. Kagak mau gua. Makanya selain cek status ya, status kesehatan lu cek juga rekeningnya, backgroundnya kayak gimana, ada utang di bank kek, ada utang sama rentenir kek, ada utang sama siapa kek ya. Itu penting. Kalau lu emang banyak duit banget ya, kata gua ya, lu yang kaya deh perempuannya nih ya, bikin surat prenup, surat pranikah gitu ya. Lu tulis tuh, pokoknya dibebaskan dari utang piutang laki lu supaya kagak kebawa-bawa. Apalagi kalau utangnya sebelum nikah sama lu, sebelum kenal sama lu, repot. Isi prenup tuh apaan aja sih Marimar? Kan ada yang bilang kalau misalnya prenup nanti kita kalau ada apa-apa bercerai atau apa, istrinya kagak dapat apa-apa. Banyak Cok ya, itu solusinya bisa dibicarakan. Lu tinggal aja tuh konsultasi ya sama pihak-pihak yang menerima jasa bikin prenup gitu, kayak notaris gitu ya. Nah bisa, tapi ingat ya, cari notarisnya yang bener, jangan notaris bodong ya. Udah deh, lu yang baru pengen nikah, kepikiran baru mau nikah ya, pikirin itu juga deh. Guys, Kak Boyan cerai. Kita wajib banget merayakan ini guys. Wajib banget dirayakan Kak Boyan cerai. Sidang pertamanya diadakan pada tanggal 27 Januari 2026. Sebenarnya bukan mau merayakan perceraiannya Kak Boyan sih, lebih merayakan kebebasannya Kak Boyan dari si penipu. Iya, gue tahu cerai itu dilarang sama agama. Tapi tuh laki kan nipu duit orang ratusan juta sebelum nikah sama Kak Boyen. Lu orang emang kalau ditipu nggak marah, nggak emosi. Apalagi dia seorang artis, reputasinya dipertaruhkan di sini. Kagak apa-apa Kak Boyen. Lu janda kaya, lu janda bermartabat, lu janda cantik, pinter, bisa nyari duit. Sayang orang tua, kagak apa-apa kalau jadi janda mah kata gue. Tapi besok-besok kalau ada orang yang DM lu lagi ngajak nikah, jangan semua langsung diladenin. Lu liatin lagi bebet bobotnya. Bukan perkara dosen, dia orang baik.
Baru 2 bulan menikah, Boyan sudah menggugat cerai suaminya. Dan kemarin merupakan sidang perdananya, geng. Hal ini tuh sudah dikonfirmasi oleh Humas Pengadilan Agama Tiga Raksa. Tapi ketika ditanya wartawan, gugatannya tentang apa sih? Ya jelas itu bukan ranah beliau ya. Apakah gugatan perceraian dilakukan oleh Boyan itu terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan oleh suaminya? Penipuan investasi rumah makan yang katanya 70-30 pembagian hasilnya, tapi cuma dibayar 4 bulan awal aja. Investor udah nanam 300 juta nih, dijanjiin dikasih keuntungan 6 juta per bulan. Dikasih sih, tapi cuma 4 bulan awal aja. Ketika ditagih, katanya Ruli hilang-hilangan. Nah, apakah gugatan Boyan ini berkaitan dengan hal tersebut? Dan apakah keputusan Boyan ini sudah tepat? Kalau menurut gue pribadi sih, apa yang dilakuin Boyan itu udah tepat. Dari awal nikah aja udah bohong, gimana ke depannya? Ya nggak sih? Itu sih menurut gue ya. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Gak sampai 100 hari, baru 2 bulan menikah, artis Boyan gugat cerai suami dia. 20 Januari si Boyan gugat cerai, tanggal 27 Januari itu sidang pertama. Sebenarnya buat alasan perceraiannya sih belum dipublikasi atau nggak dikasih tahu ke masyarakat juga. Tapi banyak banget spekulasi kalau ini tuh ada hubungannya sama kasus suami dia yang menipu atau mentilap duit investor. Sebagian netizen bilang kalau ini tuh mungkin hanyalah percobaan pernikahan awal-awal. Tapi nggak sedikit juga kok netizen yang ngebela Boyan dengan keputusan dia mengambil jalur perceraian. Karena ngelihat sejarah mereka berdua pun, sebenarnya mereka berdua tuh juga PDKT atau deket tuh nggak lama juga sebelum cowok ini tiba-tiba ngelamar si Boyan kan. Spekulasi publik pun pada saat kasus cowok ini tuh keluar, banyak banget yang bilang bisa jadi ini cowok tuh cuman mau ngepake sisi baik dari Boyan. Semoga Kak Boyan tuh sehat selalu, rezeki dilancarkan dan mendapatkan jodoh yang emang lebih cocok dan sayang Kak Boyan apa adanya. Pengadilan Agama Tiga Raksa, Tangerang, menjadwalkan sidang kedua perkara perceraian komedian Yeni Rahmawati atau Boyan dengan suaminya, Ruli Anggi Akbar. Sidang kedua akan digelar pada Selasa tanggal 3 Februari tahun 2026. Kepastian jadwal tersebut disampaikan Humas Tiga Raksa, Solahuddin, berdasarkan konfirmasi ke Ketua Majelis. Insya Allah nanti hari Selasa, tanggal 3 Februari tahun 2026, sidang kedua gugatan cerai Boyan, kata Solahuddin di Tiga Raksa, Rabu tanggal 28 Januari tahun 2026. Solahuddin menjelaskan, gugatan cerai Boyan terhadap Ruli Anggi Akbar telah resmi terdaftar di Sistem Informasi Perkara Tiga Raksa sejak tanggal 20 Januari tahun 2026. Proses hukum terkait rumah tangga Boyan dan Ruli Anggi Akbar kini memasuki tahapan persidangan. Sidang perdana telah digelar pada tanggal 27 Januari tahun 2026 mengagendakan pemeriksaan awal perkara. Namun, pihak pengadilan tidak mengungkapkan kehadiran kedua belah pihak dalam sidang tersebut. Apakah kedua prinsipal hadir atau tidak? Kami tidak mengonfirmasi ke majelis. Yang jelas persidangannya ada, ujarnya. Alasan gugatan cerai Boyan belum dapat disampaikan ke publik karena telah masuk dalam materi persidangan yang bersifat tertutup. Gugatan cerai ini menjadi perhatian publik setelah Boyan dan Ruli baru melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 November tahun 2025. Kuasa hukum Ruli Anggi Akbar, Ben Zebrua, belum dapat memberikan tanggapan terkait gugatan cerai tersebut. La menegaskan Ruli Anggi Akbar dalam kondisi baik-baik saja. Perkara gugatan cerai yang diajukan Boyan ini langsung menyedot perhatian publik dan memicu beragam reaksi, terutama di media sosial. Banyak warganet mengaku terkejut lantaran usia pernikahan Boyan dan Ruli Anggi Akbar terbilang sangat singkat. Bahkan belum genap 3 bulan sejak resmi menikah pada tanggal 15 November tahun 2025. Sejumlah netizen menyampaikan rasa prihatin dan simpati kepada Boyan. Mereka menilai keputusan menggugat cerai bukanlah hal mudah. Terlebih Boyan dikenal sebagai sosok ceria dan humoris di hadapan publik. Kelihatannya selalu ketawa. Ternyata hidupnya lagi berat, tulis salah satu netizen. Komentar lain menyebut, pernikahan singkat biasanya ada masalah besar yang tidak kelihatan dari luar. Tak sedikit pula warganet yang mengingatkan agar publik tidak berspekulasi berlebihan terkait penyebab gugatan cerai tersebut. Mereka meminta privasi kedua belah pihak tetap dihormati, mengingat perkara ini sudah masuk ranah hukum dan bersifat tertutup. Biarkan pengadilan yang mengurus. Kita doakan saja yang terbaik, tulis seorang pengguna media sosial. Di sisi lain, ada juga netizen yang menyoroti fenomena pernikahan publik figur yang kandas di usia muda. Mereka menilai tekanan sosial, perbedaan karakter, hingga kesiapan mental sering menjadi faktor krusial dalam rumah tangga selebritas.
Menikah itu bukan cuma soal cinta, tapi kesiapan hidup bareng. Komentar lainnya. Sementara itu, pihak Ruli Anggi Akbar melalui kuasa hukumnya, Ben Zebrua, masih memilih irit bicara. Ia hanya menegaskan bahwa kliennya dalam kondisi baik-baik saja dan belum memberikan pernyataan resmi terkait gugatan cerai tersebut. Sikap ini dinilai sebagai bentuk kehati-hatian mengingat proses hukum masih berjalan. Hingga kini, baik Boyen maupun Ruli belum memberikan pernyataan langsung ke publik. Alasan gugatan cerai pun masih menjadi tanda tanya karena masuk dalam materi persidangan yang tertutup. Publik pun diminta menunggu hasil proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Agama Tiga Raksa. Kasus ini menambah daftar rumah tangga selebritas yang berujung di meja hijau dalam waktu singkat, sekaligus menjadi pengingat bahwa kehidupan pribadi figur publik tak selalu seindah yang terlihat di layar kaca. Demikian perkembangan terbaru terkait gugatan cerai komedian Boyen terhadap Ruli Anggi Akbar. Hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan semua pihak diminta untuk menghormati jalannya persidangan yang bersifat tertutup. Publik pun diharapkan tidak berspekulasi berlebihan dan menunggu putusan resmi dari Pengadilan Agama Tiga Raksa. Kami akan terus memantau dan menyajikan informasi terbaru secara berimbang dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan update berita selebritas dan isu hangat lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau menurut kalian, bagaimana pendapat tentang gugatan cerai ini? Tulis opinimu di kolom komentar ya. Tetap santun dan bijak. Jangan lupa klik like jika video ini bermanfaat. Subscribe channel ini. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia selebritas dan berita viral lainnya.